Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dari Prodi Ekonomi Syariah 6A dengan NIM ES 0322300750 dengan mata kuliah Manajemen Ziswaf, dosen pengampu Dr. Busriyadi MESJ, dengan judul yaitu Infak, Sedekah, dan Wakaf. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang infak, sedekah, dan wakaf tersebut. Selanjutnya, pendahuluan filantropi sebagai solusi. Latar belakang Islam tidak hanya mengatur ibadah ritual, tapi juga kesejahteraan sosial melalui instrumen ekonomi Ziswaf. Tujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai definisi, perbedaan hingga manajemen pengelolaan dana agar menjadi kekuatan ekonomi umat yang nyata. Masalah utamanya di Indonesia, potensi dana ini sangat besar, namun literasi masyarakat masih rendah. Selanjutnya, definisi Islam dan landasan filosofis. Infak berasal dari kata anfaka. Secara syariat, infak adalah mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintah Allah, baik yang sifatnya wajib seperti nafkah keluarga maupun sunnah. Ingat, infak selalu berkaitan dengan materi. Wakaf adalah instrumen yang paling unik. Wakaf artinya menahan. Kita memberikan aset seperti tanah atau uang, lalu asetnya tidak boleh berkurang atau dijual. Namun manfaatnya, hasil sewanya, fungsi gedungnya terus dialirkan untuk masyarakat. Sedekah secukupnya jauh lebih luas. Sedekah adalah manifestasi dari sik atau kejujuran iman. Tidak hanya uang, tapi segala bentuk kebaikan atau non materi adalah sedekah. Seperti sabda Rasulullah SAW, kullu ma'rufin as-sadaqah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Selanjutnya yaitu tentang perbedaan spesifik. Pertama, aspek objek. Sedekah bisa berupa senyuman atau tenaga. Infak harus berupa uang atau barang. Wakaf wajib berupa aset tetap atau uang yang diputar menjadi aset produktif. Selanjutnya, aspek pengelolaan. Harta infak dan sedekah biasanya langsung habis dikonsumsi penerima. Misal, memberikan makan fakir miskin. Namun dalam wakaf ada aturan ketat. Pokoknya tidak boleh berkurang. Tanah wakaf tidak boleh dijual atau diwariskan. Aspek keberlanjutan, inilah nilai plus wakaf. Ia adalah sedekah jariah. Selama aset itu ada, pahalanya terus mengalir. Selanjutnya yaitu dasar hukum. Ada Al-Quran. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261, Allah menjanjikan perumpamaan orang yang berinfak seperti sebutir benih yang menimbulkan 7 bulir dan 7 butir ada 100 biji. Itu bukti janji kelimpahan ekonomi. Selanjutnya, hukum di Indonesia. Di Indonesia tidak diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Artinya, negara menjamin legalitas dan keamanan aset wakaf melalui badan hukum yang sah. Selanjutnya, hadis riwayat Muslim tentang sedekah jariah. Selanjutnya, klasifikasi jenis-jenis wakaf. Ada wakaf ahli atau dimaksud dengan untuk keluarga. Wakaf khairi dibuat umum, wakaf benda bergerak atau tidak bergerak, serta wakaf uang. Dari segi waktu atau wakaf mubat, selamanya ada muakkad, jangka waktu tertentu. Infak sebagai menjadi infak wajib, nafkah kafarat, sunnah, mubah, kebutuhan harian hingga infak haram. Selanjutnya ada infak terbagi menjadi sedekah, infak wajib, nafkah, dan ada sedekah kafarat, materi, sedekah sunnah jariah, mubah, dan sedekah kebutuhan harian hingga infak haram untuk kemaksiatan. Selanjutnya yaitu ada Manajemen produktif dan integrasi. Kami merumuskan bahwa wakaf produktif adalah kunci. Aset seperti tanah, gedung dikelola secara bisnis, perkebunan, rumah sakit, swalayan. Keuntungan bisnis inilah yang digunakan untuk umat tanpa mengurangi pokok aset. Integrasi antara zakat, infak, sedekah, dan wakaf Ziswaf sangat krusial. Zakat, infak untuk bantuan jangka pendek, sedangkan wakaf untuk infrastruktur jangka panjang. Kesimpulan dari saya yaitu infak, sedekah, dan wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam yang bersifat sukarela, namun memiliki dampak sosial yang sangat besar. Perbedaan utama ketiganya terletak pada fleksibilitas dan ketahanan asetnya. Wakaf produktif menjadi kunci keberlanjutan ekonomi umat karena sifatnya yang tidak boleh berkurang pokoknya, namun terus menghasilkan manfaat. Saran dari saya, diperlukan edukasi yang lebih masif kepada masyarakat agar kesadaran berwakaf, terutama wakaf uang, meningkat, serta perlunya profesionalisme nazir pengelolaan wakaf agar aset umat tidak terbengkalai.
Sekian dari saya, terima kasih.